Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih pada bab maksiat-maksiat badan. Kita sekarang masuk ke melempar binatang buruan dengan sesuatu yang berat, ya. Wa ta'khirul fardhi an waqtihi sudah dibahas. Kamu bahas waktu itu, ya. Menunda kewajiban dari waktunya tanpa uzur. Kita ulang sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa ta'khirul fardhi an waqtihi bi ghairi uzrin. Menunda kewajiban dari waktunya tanpa uzur. Seperti tidak mengerjakan salat asar hingga masuk waktu maghrib, atau tidak membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah berlalunya haul, yaitu 1 tahun hijriah tanpa uzur. Menunda kewajiban, misalkan tadi melaksanakan sholat asar, sudah selesai waktu asar, sudah masuk waktu maghrib, ini dosa. Hukum qadha ada, tapi dosa tetap. Bagi orang yang mengatakan nanti saya qadha, udah dosa memang dia, karena telah melewati waktu tanpa sholat. Gak bisa dia mengatakan nanti saya qadha. Lagi sibuk bikin tugas, nanti saya qadha aja sholatnya. Enggak boleh. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sakit, enggak sanggup, tidak kuat untuk berdiri, duduk, tidak kuat duduk, terbaring, tidak kuat terbaring kanan, telentang. Bagaimana kemampuannya? Sebelum meninggal tetap wajib sholat, tidak boleh keluar waktu. Qadha itu ada bagi orang yang tertidur, qadha. Bagi orang yang lupa, qadha. Bagi orang yang tertidur lupa, enggak dosa bagi mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak sengaja. Tapi orang yang melewati waktu sementara dia itu bukan lupa, sengaja melewati waktu sholat, inilah yang dosa. Wajib qadha, tetap wajib qadha. Lebih lagi dia. Karena kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan. Bagi dia plus dosa. Bagi mereka tadi tidak berdosa tapi wajib qadha. Bagi orang yang melewatkan tanpa uzur itu berdosa dan wajib qadha. Itu, ya. Kemudian juga seperti orang yang membayar zakat, menunda bayar zakat, atau tidak memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima, fakir, miskin, asnaf yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada, misalkan di kita tidak ada amil, tidak ada yang namanya jihad fisabilillah tidak ada. Budak juga tidak ada di negara kita ini. Yang lain-lainnya, fakir, miskin wajib kita cari. Dan tidak boleh digunakan, dan tidak boleh zakat ini dibayar kepada orang yang tidak berhak menerima. Dianggap belum, masih tertunda. Dianggap belum. Salah penerima, dianggap belum melaksanakan kewajiban. Itu. Jadi harus kepada orang yang berhak menerima. Gitu. Itu, ya. Kemudian waram yusaidi bil muthaqqalil mudhaffifi ay bisyai'il ladzi yaqtuluhu bithiqalihi kal hajar. Bithiqalihi kal hajar. Selanjutnya termasuk dalam maksiat badan adalah melempar binatang buruan dengan sesuatu yang berat yang mempercepat kematian. Yakni dengan sesuatu yang membunuh dengan beratnya seperti batu. Jadi enggak boleh melempar dengan batu yang mempercepat kematian
binatang buruan itu termasuk dalam maksiat badan. Selanjutnya, ini enggak panjang, itu enggak biasa berburu kalian ya. Kemudian wattikhadzul hayawani gharadan. Kemudian menjadikan binatang sebagai sasaran memanah. Binatang dijadiin sasaran memanah. Tidak boleh, sasaran memanah benda lain dibuat, jangan binatang. Dosa bagi orang yang menjadikan hewan sasaran memanah. Beda dengan yang tadi berburu kan memang berburu, ini memang dijadiin sasaran latihan atau itu kan itu. Kemudian wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskani bighairi udhrin. Kemudian termasuk maksiat badan perempuan yang berada dalam masa iddah tidak menepati tempat tinggalnya tanpa uzur. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, perempuan ini dia harus tinggal di rumah selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi dia tidak boleh keluar-keluar, nggak boleh keluar-keluar selama itu, kecuali yang boleh dia keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok dia. Tidak ada makanan misalkan, kalau nggak makan dia mati, atau rumahnya mau rubuh, kalau dia tidak keluar mati dia nanti. Atau dia itu cuma yang boleh itu sebentar berbicara dengan tetangga sebentar misalkan, tapi balik tidurnya di rumah. Itu perempuan yang tinggal mati oleh suaminya. Kemudian watarkul ihdadi ala zauji, seorang istri meninggalkan ihdad terhadap suami yang telah meninggal. Jadi jika perempuan ditinggal oleh suami yang telah meninggal, maka dia tidak boleh meninggalkan ihdad. Apa itu ihdad? Ihdad itu berhias, memakai pakaian yang bagus-bagus, wangi-wangian. Itu jika dia tinggalkan itu, artinya dia melakukan. Jika dia melakukan itu, maka jatuh dalam maksiat badan. Nggak boleh berhias. Bahkan kadang-kadang baju hitam dipakai, ada bling-blingnya cantik, juga termasuk berhias. Jadi tidak mesti harus baju hitam ya. Tidak mesti kalau baju hitam itu tidak berhias misalkan. Kalau dalam bentuk dia berhias, pakai makeup, pakai wangi-wangian gitu, pakai pakaian yang seperti orang ya biasalah, yang menarik itu dosa dia. Kalau masih dalam masa iddah itu. Nah, masa iddah bagi perempuan yang hamil sampai melahirkan. Bagi yang gak hamil tadi 4 bulan 10 hari yang ditinggal suami meninggal, itu ya. Jadi perempuan itu bedanya. Kenapa gak berlaku laki-laki? Jangan tanya laki-laki. Karena ada orang yang mengatakan dulu, iya harusnya laki-laki juga lah. Ini gender katanya apa? Kesetaraan gender. Laki-laki juga lah, laki-laki kan sedih. Ini bukan karena sedih. Ini adalah hukum agama yang wajib ditaati oleh kita. Gak usah banyak tanya. Semua hukum itu ada hikmah. Tidak boleh kita mengatakan ada hukum yang tidak ada hikmahnya dari Allah. Bisa kufur kalau mengatakan sia-sia, misalkan dianggap ini perintah dari Allah sia-sia, dianggap, hati-hati, bisa menyebabkan murtad. Jadi itu dipatuhi aja, bahwa setiap perintah Allah mesti ada hikmahnya. Kemudian watanjisul masjidi wa takdziruhu walau bitahirin. Selanjutnya termasuk dalam maksiat badan adalah mengotori masjid dengan benda najis dan mengotorinya meskipun dengan benda suci. Nah, masjid tidak boleh dikotori dengan benda najis, tidak boleh pipis di dalam masjid. Walaupun pipis dalam masjid itu ada wadahnya, ditahan di dalam pispot misalkan, nggak boleh, tetap nggak boleh. Mengotori dengan benda najis atau benda suci seperti yang menjijikkan, seperti ludah, seperti ingus dan dahak misalkan, tidak boleh, dosa, maksiat itu nggak boleh mengotori dengan
Perempuan yang haid kan nggak boleh masuk dalam masjid. Ya, perempuan haid tidak boleh masuk dalam masjid. Jadi tidak bicara itu ada pembalut atau tidak. Tadi mengotori walaupun ada wadah, nggak langsung pipis ke lantai itu. Kemudian wat tahawunu bil haji ba'dal istita'ati illa ayyamuta. Kemudian termasuk maksiat badan menunda-nunda ibadah haji setelah mampu hingga ia meninggal nggak melakukan ibadah haji. Saking pelitnya, takut habis uang. Misalkan menunda-nunda ibadah haji. Ini orang berdosa karena menunda-nunda ibadah haji. Jika sudah datang kemampuan harus dilakukan. Yang lain mampu beli baju mahal-mahal misalkan, beli jalan-jalan ke luar negeri mampu, masa haji nggak mampu. Kemudian walistidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Kemudian berhutang bagi seorang yang tidak memiliki harapan untuk bisa melunasi hutangnya dari sumber yang jelas, dan orang yang menghutangi tidak mengetahui hal itu. Kita kalau mau berhutang harus tahu diri, mampu bayar apa enggak. Gitu. Kalau kita sudah tidak mampu bayar, tidak merasa kita, misalnya kita ini mau ngutang sama orang 100 juta, sanggup bayar. Atau ngutang kalau mahasiswa ngutang berapa, misalkan 20 juta ngutang, nggak ada sumber yang jelas, sudah tahu nggak ada sumber yang jelas, berhutang untuk apa itu? Kalau berarti dia nggak tahu diri gitu kan. Nah, utang seperti ini tidak boleh. Yang si orang yang memberi hutang itu, yang menghutangi itu tidak mengetahui hal itu. Dia memberi hutang karena kasihan. Sementara yang berhutang itu ternyata dia nggak ada sumber yang jelas yang dia bisa akan dapat bayar nanti, kecuali dia memang ada, terlihat ada pekerjaan bisa dicicil nanti misalkan. Ini nggak mampu, jangan berhutang, tidak boleh. Ya, yang memberi karena dia nggak tahu tadi memberi. Bagi yang berhutang maksiat karena berhutang, udah tahu nggak bisa bayar, kau berhutang. Sekarang kan banyak orang mengeluh, Ustazah gimana ya, orang waktu berhutang waktu itu kayaknya lembut kali suaranya, tapi ketika kita minta sekarang keras suara dia daripada suara kita katanya. Makanya, nah kemudian wa adamu inzaril mu'siri wa badlul mali fi maksiatin. Selanjutnya nanti tidak memberi kelonggaran waktu kepada orang yang belum mampu membayar hutang atau muksir. Ini bagi pemberi yang menghutangi ya. Yang menghutangi orang lain, dia juga harus memberi kelonggaran waktu kepada orang yang berhutang itu. Karena kenapa? Ya, sesama muslim kan saling meringankan beban. Jika dia tidak mampu, jangan diteror, jangan didatangi oleh debt collector ya, sampai kasihan gitu kan. Kalau nggak mampu, kalau memberi keringanan itu dapat pahala, memberi keringanan beban orang lain. Bukan dalam kondisi orang yang berhutang tadi, masing-masing harus paham posisi artinya. Yang mau berhutang tahu diri, jangan berhutang kalau nggak mampu membayar. Yang memberi hutang, kalau sudah mau memberi hutang, kalau sudah mampu untuk memberi hutang, ketika nanti dia jatuh tempo ternyata belum mampu untuk membayar karena kondisi, maka dia tidak boleh berbuat sesuatu yang menyakiti, yang mengirim orang untuk dibunuh, sebagaimana pinjol itu ada yang bunuh diri kan katanya. Itu nggak diajar dalam Islam, itu tidak dibenarkan. Ya, nggak boleh seperti itu. Sesama muslim itu harus saling meringankan beban. Kemudian wa badlul mali fi ma'siyatin, memberikan harta untuk perbuatan maksiat. Memberikan harta pada perbuatan maksiat. Hati-hati, harta kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah. Harta kita milik Allah. Kalau mau menafkahkan, harus melihat untuk apa ini. Karena capek kita nanti di akhirat. Untuk apa? Oh, untuk konser. Ngapain? Oh, untuk keperluan maksiat. Jangan.
keperluan untuk bersenang-senang, pergi konser dengan musik-musik yang diharamkan misalkan, menafkahkan harta pada maksiat, maka hukumnya berdosa. Nanti di akhirat pertanggungjawabannya, harta dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Wal istihanatu bil mushafi, selanjutnya termasuk maksiat badan adalah tidak mengagungkan mushaf. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin, tidak mengagungkan mushaf dan setiap ilmu-ilmu syar'i. Kemudian wa tamkinus sabi al mumayyizi minhu, membiarkan anak kecil yang mumayyiz dalam keadaan berhadas untuk menyentuh mushaf. Jadi dalam pembahasan mengagungkan mushaf ini, cara kita mengagungkan mushaf, kita ambil mushaf dengan wudu. Ya. Mushaf jangan diletakkan di sembarangan tempat, di lantai-lantai lalu duduk kakinya diselonjorkan, maksiat kaki. Gitu kan? Mushaf itu harus diletakkan di tempat yang tinggi. Meletakkannya jangan ditindih-tindih. Mana keagungan pada syiar agama kita, pada mushaf itu. Diletakkan di tempat yang tinggi, jangan ditindih, gitu. Juga mengagungkan semua ilmu syariat. Ini buku, ini kitab, misalkan. Kitab seperti ini harus diagungkan. Bagi yang udah fotokopi, jangan sembarangan tempat diletakkan. Jangan ada kitab syara lalu disandar, nggak boleh. Apalagi kalau diinjak. Kalau diinjak sengaja, tahu dia itu kitab atau Al-Quran, sengaja bisa kufur. Kalau diinjak dengan didudukin, itu ya. Kalau dalam hal-hal lain ada yang jatuhnya maksiat. Karena malas, dia tidak merendahkan tapi malas. Misalkan enggak diambil bismillahirrahmanirrahim berceceran, apalagi di buku-buku anak-anak kita itu banyak bismillah di kitab-kitab yang Al-Qur'an hadis misalkan, banyak tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an itu harus diletakkan di tempat yang mulia. Makalah kalian. Makalah bikin tugas. Ada bismillah, ada ayat Al-Qur'an lalu dijual ke tukang martabak. Sehingga martabak di kita kan dibungkus dengan kertas buku kan, kertas lembaran HVS. Itu kertas kalau kita periksa, kebanyakan ayat-ayat Quran masuk. Berarti dari tugas-tugas anak mahasiswa ini. Hati-hati, tidak mengagungkan mushaf. Hati-hati, tidak berkah ilmunya. Kalau sengaja, udah tahu disengaja dilempar lagi ke tong sampah, itu hukumnya kufur, keluar dari Islam. Makanya perhatikan sekarang makalah kita. Makanya saya sekarang kalau ngumpulin makalah lebih senang pakai dikirim lewat email atau langsung lewat Google Classroom, lebih enak. Jadi nggak ada bikin kertas itu, nggak capek kita kelola kertas. Langsung lewat, begitu email atau ke Google Classroom, nggak perlu lagi cetak, tinggal lihat. Karena kalau dicetak nanti hati-hati. Skripsi ada ayat-ayat dikutip di depannya, itu pelihara dengan baik. Jangan sampai dibuang ke tong sampah pada akhirnya. Ini mau ujian, ini kan masa-masa sidang. Makanya mahasiswa harus diajak teman-temannya untuk ngaji biar tahu ini. Masa-masa sidang, ini kan ada skripsi yang mau diberikan kepada dosen yang begini nih. Dicetak banyak. Ini kan nggak mungkin digunakan semua yang seperti ini. Ya kan? Ini skripsi yang seperti ini, yang mau diberi untuk naskah, untuk ujian, untuk sidang skripsi atau tesis. Ini pelihara baik-baik. Karena kalian menulis ayat-ayat biasanya di depannya. Kalau mau dibuang, perhatikan dulu. Kalau bahasa Arab, sangat riskan. Ini jurusan bahasa Arab. Kalau jurusan-jurusan yang lain pun saya lihat, misalkan kan ada kutipan ayat, hadis, hati-hati jangan buang sembarangan. Perhatikan baik-baik, bakar niat untuk menyelamatkan. Sebelum pulang kampung, bereskan itu dulu, jangan masukkan ke tong sampah. Ya, bereskan itu dulu. Dosa, ingat. Supaya hati kita ini mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ingat. Ini catatan penting ya.
untuk kalian yang hadir di sini, lakukan itu. Oh iya, di kata pengantar matematika, misalkan jurusan matematika juga ada, semua jurusan, semua prodi itu mesti ngangkat ayat karena kita di UIN, gitu kan? Harus identik dengan ayat-ayat. Maka dari itu, jangan sampai kita menggunakan ayat tanpa ilmu. Yang pertama dulu mengutip ayat, tapi kadang bukan ke situ arahnya, itu sudah permasalahan sendiri, ya kan? Ngutip ayat. Asal ada kaitan dikait-kaitkan, ilmu apa namanya itu, cocok logi, dicocok-cocokkan, padahal itu bukan, itu pun berat beban kita, makanya perlu ilmu. Mahasiswa butuh ilmu, semua orang butuh ilmu. Belajar dulu bagaimana mengelola itu ayat, bagaimana supaya tidak terjatuh ke dalam merendahkan syiar agama, itu ya. Gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Mulai praktekkan sekarang, lihat kertas-kertas yang kita punya itu mengandung syiar-syiar agama apa enggak? Mushaf, itu hati-hati. Ilmu agama tadi, kitab-kitab perhatikan. Kemudian termasuk juga maksiat badan ini membiarkan anak kecil yang mumayyiz menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Anak kecil yang mumayyiz itu dia boleh menggunakan mushaf untuk belajar, khusus untuk belajar. Kita harus mengawasi mereka, harus mengawasi anak kecil, tidak boleh menggunakan mushaf tanpa berwudu. Jadi dia dalam keadaan berhadas tidak boleh untuk menyentuh mushaf. Kalaupun dia pegang mushaf itu dipindahkan harus dalam keadaan berwudu. Itu ya. Apalagi kita dalam mengagungkan syiar agama ini, kita harus dalam hal penggunaan tadi ayat, dalam hal mengambil mushaf, mau bikin skripsi tadi butuh kutipan, wudu dulu baru boleh ngambil. Jangan ala malas sekali. Mau menuruti malas dalam keadaan dosa, pertanyaannya itu wudu dulu baru diambil Al-Qur'annya, begitu ya. Kemudian wa taghyiru manaril ardi ay taghyirul haddil fasili baina milkihi wa milki ghairihi. Termasuk dalam maksiat badan adalah merubah batas tanah. Batas tanah kita lama-lama kalau enggak dikunjungi sudah berubah. Itu sering terjadi. Hati-hati kepada orang yang merubah. Nanti di akhirat sangat berat beban ini, merubah batas tanah yang memisahkan antara milik dia dengan milik orang lain. Ada orang saking liciknya, dia tanam sesuatu di situ sampai nanti pohon itu membesar. Nanti dia mengikuti akhir dari pohon itu. Padahal sebelumnya pohon itu, kalau tidak ada pohon itu, tanah dia bukan sebegitu batasnya. Bahkan ada orang, nyata saya lihat, diambil dia tanah jalan, dia taruh batu dulu, sampai orang nggak melewati itu, karena ketahan dengan batu nanti kalau dia lewat. Sampai tumbuh sesuatu, begitu sudah tumbuh rumput, dia ambil batas itu seolah-olah itu batas tanah dia. Banyak sekarang ngambil, makanya jalan jadi sempit-sempit di kita itu. Ngambil tanah jalan. Persepsi orang sekarang ternyata, orang di kita ini ya, tanah itu jalan itu 3 meter, di pikiran dia 3 meter tanah, jalan. Dia nggak ngukur tanah dia berapa. Dia nggak ngukur tanah dia berapa meter dan mana batasnya, dia nggak ukur. Yang dia pikirkan jalan harus 3 meter. Padahal kadang orang lain udah memberikan jalan lebih. Itu yang ketika diprotes dia akan beralasan bahwa itu kebanyakan orang, udah beberapa orang, supaya tidak terjadi menzalimi orang kita datangin. Ini batasnya, ini bukan tanah Anda, ini jalan. Jalan itu 3 meter katanya. Sementara orang lain sudah sederet itu rapi. Dia maju ke depan dengan alasan tanah untuk jalan itu 3 meter. Jadi dia mengukur jalan 3 meter. Lain punya dia.
Itu. Ini kecenderungan orang sekarang bukan sekali kita temukan, berkali-kali. Orang nggak berilmu. Bukan dia ngukur batas tanah dia, tapi dia ngukur jalan. Jadi kalau belum nyampe 3 meter, jalannya masih lebih dari 3 meter, diambil lagi oleh dia. Sampai dapatnya 3 meter, mepet nanti satu mobil nanti. Kalau masuk. Ya, begitulah dunia ini. Kalau orang banyak tidak berilmu, banyak membuat kerusakan daripada memperbaiki. Kemudian, wa tasarrufu fi syari'i bima la yajuzu. Nah, melakukan tindakan terhadap jalan dengan tindakan yang tidak diperbolehkan. Jalan umum. Jalan umum memperlakukan tindakan yang tidak dibolehkan. Termasuk tadi ngambil jalan. Gitu kan? Atau itu jalan umum, lalu dia tumpuk batu. Ada juga yang seperti itu. Sampai segitu nggak berpikir orang sekarang, ya Allah. Nah, itu nggak dibahas, takut nanti nggak. Ini yang numpuk batu sehingga mobil pun udah sulit jalan karena tumpukan batu dia. Ini jalan umum, gitu. Ada ilmunya itu bagaimana memperlakukan jalan. Ya, ada ilmunya. Kecuali jalan buntu. Jalan buntu itu orang yang punya yang terakhir di jalan buntu itu atas izin kedua belah pihak. Jangan pula satu orang memenuhi barang-barang dia terus di jalanan itu sehingga yang satu lagi terzalimi. Nggak bisa seperti itu. Atau itu jalan buntu, datang orang yang ujung sana di batu dia. Ini kejadian. Batu mau dia bangun rumah langsung sampai orang 2 rumah ini mundur pun nggak bisa lagi. Karena kenapa? Karena ditumpuk batu dia. Sebegitu, itu kenyataan di dalam lingkungan kita. Makanya kita harus belajar ilmu agama supaya nggak menzalimi orang lain. Itu. Kemudian wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'zuni lahu fihi au zada 'alal muddatil ma'zuni lahu fiha au a'arahu li ghairihi. Menggunakan barang pinjaman dalam kegunaan yang tidak diizinkan. Nah, barang pinjaman ada hukumnya. Tidak boleh menggunakan barang pinjaman kepada yang tidak diizinkan. Kalau kita meminjam, kalau dulu meminjam binatang tunggangan untuk ngangkat barang, ya untuk angkat barang nggak boleh digunakan untuk misalkan dipinjam untuk berjalan sebentar kemana, nggak boleh digunakan untuk angkat barang. Kalau kita misalkan pinjam mobil orang untuk pergi ke laut, tiba-tiba dia pindah rumah, dimasukkan barang-barang sampai ke gores-gores mobil orang untuk pindah rumah. Ini kan di luar maksud yang dipinjam yang pertama. Dosa. Harus kita belajar hal-hal seperti ini supaya peka dengan lingkungan, supaya tidak terjadi orang itu terzalimi. Kehadiran kita itu sangat berat bagi lingkungan. Karena kenapa? Jalan dibuat seperti milik pribadi. Kita harus tahu hal-hal seperti itu, peka. Ini kalian nanti ini mahasiswa, ajak kawan-kawan untuk ngaji supaya nanti pulang dalam masyarakat itu bisa paling tidak itu berbuat sesuatu, jangan mengganggu orang gitu, individu masyarakat kita gitu ya, berbuat sesuatu yang tidak mengganggu, yang tidak melanggar syariat, karena syariat mengatur itu. Tapi karena tidak belajar tadi, karena tamaknya manusia, sehingga tidak dilaksanakan syariat ini. Kemudian atau menambah waktu, minjam 2 hari nambah. Minjamnya 2 hari saja, mau ke sebuah tempat, misalkan ke suatu tempat, ternyata lebih dari harinya udah dipakai. Gak apa-apa, dia itu baik hati. Gak boleh ngukur itu husnuzon yang gak pada tempatnya. Itu husnuzon butuh kecerdasan. Gak boleh terlalu karena orang itu baik hati lalu kita perlakukan suka-suka hati dia, suka-suka hati kita, gak boleh. Jadi gak boleh menambah waktu dari masa yang diizinkan untuk masa yang dipinjamkan kepada kita itu. Pakai
niatnya untuk pinjam baju untuk pergi ke pesta, ternyata dipakai untuk hal-hal yang lain. Gitu. Selanjutnya, wa tahjirul mubah kal mar'ah, membatasi atau memonopoli sesuatu yang merupakan milik umum. Menggunakan barang pinjaman tadi udah. Oh, belum selesai, satu lagi ya? Oh ya, ya. Tadi barang pinjaman itu yang termasuk maksiat kan, menggunakan bukan tidak seizin yang punya itu pada tempat yang bukan sesuai dengan pinjaman di awal gitu kan, peruntukan awal. Menambah masa, kemudian meminjamkan lagi ke orang lain. Udah pinjam, minjamin lagi ke orang lain, kayak milik dia udah jadinya. Ini juga maksiat. Karena kenapa? Menganggap teman biasa, teman satu kos, nggak boleh menganggap biasa. Hukum syariat tetap harus jalan, walaupun itu abang kita sendiri, adik kita sendiri. Jaga perasaan dan jaga agama, menjaga agama ini, menjaga agama, sehingga kita itu saling enak gitu. Minta izin dulu, bang, boleh nggak pinjam mobilnya? Untuk apa? Untuk ngantarin ini. Ya baik. Ternyata kan ada anak sampai ketabrak mobil, ternyata pinjamnya bukan mau ke situ. Ya, walaupun nggak semua kejadian. Begitu kejadian coba gimana? Kan yang tadi saya dipinjamin mobil mau ngantarin ini, tapi ternyata dia pergi jalan-jalan dengan kawan-kawannya, bawa pacar lagi. Gitu. Misalkan. Gitu ya. Kemudian wa tahjirul mubah, membatasi atau memonopoli sesuatu yang merupakan milik umum, seperti padang rumput kal mar'ah. Padang rumput nggak boleh dimonopoli oleh satu orang. Makanya ada kalak mubah kan dalam zakat itu. Binatang yang dizakati itu dengan syarat dia digembalakan di kalak mubah. Ada padang rumput milik umum, itu nggak boleh dimonopoli satu orang. Ini harus kambing saya aja yang di sini, sapi saya aja yang di sini, yang lain nggak boleh masuk, nggak boleh. Itu dosa hukumnya. Walihtitabi minal mawati, kemudian mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan, mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan. Nomor berapa tadi? Nomor 41. Panjang berarti masih ya. Hari ini agak baik. Tadi mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan. Kita lihat penjelasan sedikit biar lebih paham ya. Membatasi tadi milik umum seperti padang rumput. Mengambil kayu dari tanah yang tidak bertuan, termasuk dalam hal ini memonopoli bantaran sungai. Nah, disinilah yang kita mau masuk. Memonopoli bantaran sungai atau pantai laut. Disinilah letak yang mau kita jelaskan sedikit di sini. Walihtitab minal mawad. Tadi ada yang namanya kebiasaan orang ya. Kebiasaan orang di kita, pinggir laut dimonopoli, itu milik dia, sehingga kita nggak boleh masuk ke situ. Kalau masuk bayar. Ini maksiat. Ini maksiat. Pinggir laut, pinggir sungai, pinggir laut, pinggir sungai itu tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Dosa. Sebagaimana terjadi di kita ini, iya kan? Di kita itu sudah dipagari, lalu siapa yang masuk harus bayar. Itu alasannya karena sudah dibuat pondok-pondok. Duduk di pondok juga bayar. Bahkan kita duduk di pinggir laut tanpa pondok-pondok, kita melewati lagi sampai ke pinggir laut, didatangi diminta bayaran. Orang sekarang nggak tahu hukum. Laut milik Allah. Kenapa dia memonopoli? Bahkan kita pun tidak boleh meridhoi itu. Kalau nggak bisa lagi kita hindari, ya niat aja tabarruk. Ini sumbangan untuk orang miskin. Sumbangan. Ini donasi aja. Niatnya donasi.
Inilah sulitnya sekarang. Kita cari laut yang nggak dimonopoli, hampir tidak ada. Ya kan? Semuanya begitu masuk, ingat ya, kita semua ini cari penghasilan, cari pendapatan cara lain aja. Kalau memang mau jualan di situ jual aja, tapi jangan sampai laut dimonopoli seolah-olah pinggir itu milik kita. Itu nggak boleh. Dosa hukumnya. Berapa banyak terjadi? Coba lihat. Di kita kan paling banyak laut ya. Semua pantai itu ada pemiliknya. Ya. Oh ya, kalau di kampung kami enggak, karena di sana pantainya jelek. Di sini pantainya bagus-bagus kan. Itu semuanya dimonopoli. Pantai, bahkan bantaran sungai sekarang. Dulu kita pernah mau, ibu-ibu itu mau pergi rihlah lah. Kita carilah survei tempat, hampir tidak ada, sampai ke Long. Sampai ke Long, bantaran sungai pun sudah dimonopoli. Dipagarin, nggak boleh masuk orang. Ya Allah, cari rezeki dengan cara yang halal lah. Jangan sampai ini milik Allah ini. Jangan dimonopoli oleh satu orang. Kemudian wal milhi min ma'danihi. Atau mengambil garam dari tempat penambangnya seperti laut, nggak boleh dimonopoli oleh satu orang. Emas, perak, karena tambangan emas, tambang perak, nggak boleh. Wanakdain, emas, perak itu nggak boleh dimonopoli oleh satu orang, gitu. Wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Wal ma'u lisyurbi minal mustakhlafi wa huwa alladhi idza ukhidha minhu syai'un yakhlufuhu ghairuh. Juga tidak boleh memonopoli air minum dari mustakhlaf. Apa itu mustakhlaf? Yaitu tempat air yang jika diambil sebagiannya akan muncul lagi sumber air, sumber mata air atau sumur gitu ya. Diambil muncul lagi, itu nggak boleh dimonopoli oleh satu orang. Semua orang boleh mengambilnya, terkecuali dia itu sudah mengambilnya dimasukkan ke dalam wadah dia, itu baru dia boleh mengambil yang ini boleh dimonopoli oleh dia. Maksudnya karena milik dia sudah mengeluarkan tenaga untuk nimba, lalu dimasukkan ke sebuah wadah, itu milik dia. Tapi kalau yang tadi diambil muncul lagi, itu nggak boleh dimonopoli oleh satu orang. Ya, sumber mata air nggak boleh dimonopoli oleh satu orang. Dipagari, nggak boleh datang penduduk kampung sana kalau mau kemari harus bayar dulu, bayar pajak, nggak boleh itu. Jadi yang itu mata air siapapun boleh ambil, halal ya, halal itu. Kemudian wasti'malul luqatati qabla ta'rifi bisyurutihi. Termasuk ke dalam maksiat badan adalah menggunakan luqatah, barang temuan. Menggunakan luqatah sebelum luqatah itu diumumkan, barang temuan. Makanya kalau kita tidak mampu mengumumkan barang luqatah itu jangan diambil. Barang temuan, menggunakan barang temuan yang barang itu hilang dari pemiliknya karena jatuh atau lalai misalkan, atau semacamnya. Sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya, yaitu diumumkan selama 1 tahun dengan niat memilikinya jika tidak muncul pemiliknya. Diumumkan dulu ya, selama 1 tahun diumumkan. Kalau dia sudah ambil, dia harus umumkan itu ya. Dompet orang, emas, HP diumumkan di tempat-tempat. Kalau sekarang kan lewat WA biasanya telah ditemukan, jangan bilang jumlahnya, nanti semua mengaku uang 5 juta hilang gitu kan. Jumlahnya jangan dibilang persis, tapi dinaikin antara ini dengan ini gitu kan. Nanti begitu dibilang ketahuan gitu. Nah, ini diumumkan dulu selama 1 tahun dengan niat jika dia gunakan dengan niat setelah diumumkan, kalau nanti pemiliknya datang harus dikembalikan. Dia bisa gunakan setelah 1 tahun diumumkan.
selama 1 tahun, diulang-ulang lagi umumkan, bukan sekali doang, ditempel di pohon yang tidak pernah orang lihat pohon itu. Bukan itu, di tempat keramaian, ya, di masjid misalkan, di tempat-tempat perkumpulan banyak orang, di situ yang disitulah diumumkan, sampai nanti setahun baru boleh dia gunakan dengan niat nanti kalau datang pemiliknya dikembalikan. Di kita ada uang 15.000 jatuh, udah setahun diumumkan nggak ada pemiliknya. Setiap pengajian minggu diumumkan, nggak ada yang datang. Akhirnya dimasukkan ke dalam itu, dalam celengan. Nanti jika ada yang datang, orang yang tadi temukan akan bertanggung jawab. Itu. Kemudian wal julusu ma'a musyahadatil munkari idza lam yu'dzar. Kemudian duduk-duduk disertai melihat perkara mungkar jika tidak ada uzur. Duduk-duduk bareng sambil menyaksikan perkara mungkar. Apa misalkan ya nonton konser bareng, duduk-duduk hal-hal kemungkaran yang di dalamnya kemungkaran, maka maksiat badan. Jika tanpa uzur, berbeda halnya dengan dia itu nggak sengaja. Dia nggak sengaja datang di situ, ternyata ada kemungkaran dan dia tidak bisa menarik diri lagi. Itu lain cerita, itu uzur namanya, gitu ya. Jam berapa ya? Jam 1. Baik, hari ini mohon maaf tidak panjang. Sampai di sini dulu, karena nanti saya takut tidak terkejar ke tempat yang agak jauh hari ini. Baiklah, kita sudahi sampai di sini. Semoga ada manfaatnya yang kita bahas hari ini untuk ilmu kita. Sambungan dari maksiat badan, insya Allah Jumat depan, jika tidak berhalangan, Jumat depan tetap kita lanjutkan sampai tobat, lalu ulang dari awal. Diharapkan kehadirannya, ya. Jangan hadir sekali, karena di awal kitab itu sangat penting. Hadirnya jangan 3 bulan sekali, gitu ya. Hadirnya ini memang agak sedikit karena lagi liburan, ya, lagi liburan. Nanti kalau udah mulai biasanya penuh ruangan sampai ke belakang, ya. Nah, yang memberikan nggak sedih sedikit atau tidak, tetap mengajar, tapi yang mendengarkan semoga dapat manfaatnya, ya. Hadirlah supaya mengambil manfaat dari ilmu agama yang wajib untuk dipelajari oleh setiap individu muslim. Terima kasih. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih yang sudah bergabung.